Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh telah dibunuh di ibu kota Iran, Tehran. Informasi ini dikonfirmasi kami dapatkan dari media pemerintah Iran. Pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh dan salah satu pengawal atau bodyguardnya dilaporkan tewas setelah gedung tempat mereka tinggal diserbu. Mengutip pernyataan dari Korps Garda Revolusi Islam IRGC, menyebutkan bahwa Haniyeh sedang berada di Tehran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari Selasa waktu setempat. Dari pernyataan yang dikutip kantor berita AFP dari website Korps Garda Revolusi Islam menyebut bahwa kediaman Ismail Haniyeh, kepala kantor politik perlawanan Islam Hamas, diserang di Tehran dan sebagai akibat dari insiden ini, Haniyeh dan salah satu pengawalnya menjadi martir. Bismillahirrahmanirrahim. بداية نحن نكرر تعازينا لسماحة القائد وللشعب الإيراني الشقيق وللإخوة الكرام في الرئاسة. Baru saja kami mendapatkan informasi bahwa pemimpin tinggi Hamas Ismail Haniyeh telah terbunuh di Iran. Menurut statement atau pernyataan dari Garda Revolusi Iran. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu waktu setempat, kelompok Hamas mengatakan bahwa Haniyeh terbunuh di dalam serbuan kelompok yang berasal dari Israel di rumah tempat ia tinggal atau di gedung tempat ia tinggal di Tehran, ibu kota Iran. Menurut kelompok tersebut, Haniyeh terbunuh setelah berpartisipasi dalam upacara pelantikan dari Presiden Iran yang terbaru Masoud Pezeshkian yang diambil sumpah jabatannya pada hari Selasa waktu setempat. Menurut Iranian Revolutionary Guard Corps menyatakan bahwa penyebab dari insiden ini masih belum jelas, namun masih dalam proses investigasi. Ismail Haniyeh berusia 62 tahun adalah anggota yang terpenting dari Hamas, pejuang pembebasan Palestina Hamas sejak akhir tahun 1980-an. Israel sempat mempenjarakan Haniyeh selama 3 tahun di tahun 1989. Pada saat itu tengah berlangsung intifada atau kebangkitan pertama rakyat Palestina. Hamas kemudian diasingkan pada tahun 1992 di tanah yang tidak disebutkan lokasi tepatnya, namun tanah tersebut terletak di antara Israel dan Lebanon. Saat itu ia diasingkan bersama sejumlah anggota pemimpin Hamas yang lain. Ismail Haniyeh kemudian ditunjuk sebagai Perdana Menteri Palestina pada tahun 2006 oleh Presiden Mahmud Abbas setelah kelompok Hamas memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu nasional. Namun, ia kemudian 1 tahun kemudian ia tidak lagi menjadi Perdana Menteri setelah berdasarkan instruksi dari Partai Fatah yang dipimpin oleh Mahmud Abbas di jalur Gaza setelah terjadi 1 minggu kekerasan yang mematikan di jalur Gaza. Ismail Haniyeh juga sempat bertemu langsung dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Saat itu pertemuan antara Ismail Haniyeh dan Yusuf Kala berlangsung di Doha, Qatar, tepatnya pada Jumat 12 Juli 2024. Dalam pertemuan ini, JK menyampaikan kepada Haniyeh sikap solidaritas dan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Saat itu, JK menyatakan kepada Haniyeh tentang kesulitan pendistribusian bantuan ke Gaza, termasuk dari Indonesia, akibat blokade Israel. Dan saat itu Yusuf Kala juga sempat mengingatkan kepada Haniyeh bahwa
Semua kendala yang dihadapi dalam pendistribusian bantuan hanya bisa efektif jika kekerasan bisa dihentikan terlebih dahulu. Maka rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza dapat dilaksanakan. Sementara itu Ismail Haniyeh pada saat itu sempat memuji posisi dan peran diplomatik Republik Indonesia dan ia juga menjelaskan kondisi terkini di Gaza termasuk masalah kemanusiaan dan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikut adalah beberapa video dokumentasi pertemuan antara Ismail Haniyeh dengan pemimpin Iran pada saat itu. Ismail Haniyeh dilaporkan tewas dalam serangan Israel di kediamannya di Tehran, Iran, Rabu pagi ini waktu setempat pada tanggal 31 Juli 2024. شما یه فئه قلیله‌ای هستید توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو، انگلیس و بعضی‌های دیگه. پس اون وعده دیگر هم که محو اسرائیل او هم قابل تحقق. تشکیل فلسطین من البحر إلى النهر ان شاء الله اون روز رو هم خواهید دید. وان شاء الله سترون ذلك ان شاء الله معا ان شاء الله سويا باذن الله. Dan kami juga baru mendapatkan informasi dari kelompok Hamas yang kami kutip melalui media yang terkait dengan Garda Revolusi Iran, di mana kelompok Hamas telah mengkonfirmasi bahwa Ismail Haniyeh, kepala biro politiknya, tewas di Tehran pada Rabu pagi. Dalam sebuah pernyataan, kelompok Hamas menyatakan berduka atas kematian Haniyeh yang menurut kelompok tersebut tewas dalam tanda kutip serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Tehran setelah menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran. Informasi ini juga telah dilaporkan sebelumnya oleh media Iran. Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa Haniyeh dan salah seorang pengawalnya dibunuh di ibu kota Tehran. Masih sama senada begitu menyatakan bahwa Haniyeh tewas dalam serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Tehran. Dan sejauh ini, pemirsa, belum ada pihak yang langsung mengaku bertanggung jawab atas kematian tersebut. Namun, menurut informasi atau dinamika yang terjadi, Israel sebelumnya pernah bersumpah untuk membunuh Haniyeh dan para pemimpin Hamas lainnya. Melihat ke belakang, pada bulan April lalu, 2024, 3 putra Ismail Haniyeh tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza. Saat itu militer Israel mengkonfirmasi telah melakukan serangan tersebut dan menyebut bahwa ketiga putra Ismail Haniyeh sebagai anggota sayap bersenjata Hamas. اون وعده دیگر هم که محو اسرائیل او هم قابل تحقق. تشکیل فلسطین من البحر إلى النهر ان شاء الله اون روز رو هم خواهید دید. وان شاء الله سترون ذلك ان شاء الله معا ان شاء الله سويا باذن الله. این وعده‌ای که pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang saat itu bermarkas di Qatar, pemirsa, telah menjadi wajah tegas diplomasi internasional Hamas pada saat perang dengan Israel berkecamuk di Gaza. Rumah keluarga Ismail Haniyeh sendiri sudah dihancurkan dalam serangan udara Israel pada bulan November. Mengutip Ismail Haniyeh pada saat itu, pasca penghancuran rumahnya di Gaza, Haniyeh menyatakan bahwa, tanda kutip, darah anak-anak saya tidak lebih berharga daripada darah rakyat kami, kata Haniyeh ketika itu. Pada saat ketiga putranya terbunuh, mereka sedang melakukan kunjungan keluarga pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri di Sha'ati,
yang merupakan kamp pengungsian asal mereka di kota Gaza, menurut keterangan kerabat dari Haniah. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نكرر تعازينا لسماحة القائد وللشعب الإيراني الشقيق وللإخوة الكرام. Dan kami juga mendapatkan informasi dari sebuah media yang dikelola oleh Hamas, yakni Al-Aqsa TV, yang mengutip pernyataan dari pejabat senior Hamas Musa Abu Marzouk yang menyatakan bahwa pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran adalah aksi pengecut yang tidak akan kami biarkan begitu saja. Itu kami kutip dari media Al-Aqsa TV yang dikelola oleh Hamas. وإن شاء الله سترون ذلك إن شاء الله معا إن شاء الله سويا بإذن الله. Dan hingga kini Israel belum memberikan pernyataan apapun terkait terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh ini. Namun kami masih akan hadirkan informasi terkait pembunuhan pemimpin Hamas ini dalam program-program selanjutnya di Metro TV. Demikianlah Breaking News. Sampai jumpa.